Halo para sahabat Pro Champion Sport. Nah, kali ini kita kedatangan tamu lagi nih yang bernama Kak Silvi Wulandari. Nah, Kak Silvi ini berasal dari kota Bandung yang lahir pada tahun 1999 pada bulan Juli tanggal 13. Oh iya, Kak Silvi ini sempat perintis ke PB Berkat Abadi sebelum ia masuk ke PB Jarum. Nah, mau tahu info lebih lanjutnya tentang Kak Silvi ini? Yuk langsung aja kita saksikan prokes bersama Om Bule. Halo sahabat Pro Champion, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion. Oke, terima kasih buat teman-teman dan sahabat Pro Champion Sport semua yang sudah terus mendukung kita ya hingga saat sekarang ini. Kalau nggak salah kita subscriber sudah mencapai 136.000 ya. Nah, terima kasih atas dukungannya ya. Semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Ini ada di sebelah saya seorang wanita ya. Nah, ini juga pernah aktif ya. Iya. Pernah aktif di mana, Mbak? Badminton. Badminton ya. Iya dong. Namanya itu Silvi Wulandari ya. Untuk profil dari Mbak Silvi Wulandari ini juga pernah diangkat juga sama teman kita YouTube juga, yaitu Magista 8. Jadi teman-teman bisa cek langsung ya, siapa sih sosok seorang Silvi Wulandari ini gitu kan ya, yang kelihatannya kemayu tapi powernya kuat ini. Ya, jadi adalah salah satu pemain yang dulu sempat aktif iya. juga ya. Nah, terakhir itu di mana nih, Mbak? Terakhir main? Terakhir PON Papua sih. PON Papua berarti tahun 2000. Iya, cuman mainnya 2022 karena kan Covid. Oh iya, ada Covid. Jadi tahunnya mah tetap, cuman gamenya dimundur jadi 2022 ya. Iya. Nah, ini adalah Mbak Silvi Wulandari ya. Oke, langsung aja nih Mbak ya, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol santai ya. Tapi di sini nggak ada kopi, cuma ada air putih doang. Nggak apa-apa. Nih, lagi sibuk apa sekarang nih? Tapi sebelum saya nanya sibuk apa, nah, untuk sekarang ini masih aktif nggak? Kalau buat pertandingan sih udah nggak. Udah nggak? Tapi cuman kayak main-main aja, buat olahraga gitu. Jadi buat biar cari-cari keringat aja. Iya, cari keringat gitu kan aja kalau sekarang. Oh, jadi buat teman-teman sahabat Pro Champion Sport semua ya, jadi mungkin udah nggak aktif bermain ya, tapi jangan dikira setelah nggak aktif udah nggak bisa main ya, tapi masih tetap aja main ya, walaupun seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. 3 kali ya, seminggu 3 kali. Nah, di sela-sela bermain seminggu 3 kali, apa sih ada kesibukan yang lain? Seperti dengar-dengar tuh katanya ada buka usaha ya? Iya, jadi dulu itu aku sempat viral kan di TikTok gara-gara aku diwawancara pas pertandingan di Bandung tuh Mas. Oh, jadi waktu ada pertandingan di Bandung, yang tanya itu ini media. Wawancara gitu, ditanyain di Bandung tuh pertandingannya. Seneng apa sih katanya makanan di Bandung katanya. Ya udah aku jawab. Seneng seblak dong, karena orang Bandung juga. Nah, jadi emang seblak itu asli dari Bandung? Iya, asli dari Bandung. Nah, dari situ itu video udah lama, 2019 kan. Nah, pas kemarin aku main PON adalah yang iseng ngedit di TikTok. Iya. Nah, sempet viral di TikTok gara-gara seblak, senang makan seblak. Nah, dari situ akhirnya aku punya kepikiran bikin iseng-iseng aja, bikin usaha kerupuk seblak jadinya. Jadi tuh gara-gara diviralin di TikTok ya, gara-gara ada media yang tanya-tanya ya, ternyata viral. Nah, terus Mbak Silvi ini ngembangin usahanya, langsung ikut langsung aja deh jualan seblak ya. Nah, nama cemilannya itu apa? Seblak viral. Seblak viral. Nah, tuh seblak viral. Jadi buat teman-teman kalau udah tahu atau yang belum tahu seblak viral seperti apa, bisa aja tuh langsung dicari ya. Langsung di Instagramnya seblak_viral. Tuh, seblak_viral ya, viral. Ribet nih, iya. Jadi ikut-ikutan cadel. Ya. Nah, nih Mbak Silvi saya mau tanya nih, ya kan kok bisa sampai tertarik dengan dunia badminton ya, dan
sampai sekarang ini banyak orang yang kenal dengan Mbak Silvi. Nah, asal muasalnya itu bisa seneng. Nah, kayak saya kan juga emang dulu basicnya juga player juga, cuman emang nggak masuk ke klub ya, cuma ibarat player di kampung-kampung aja gitu kan. Ibaratnya kan kalau saya wah ngelihat orang ini kayaknya mainnya enak nih gitu. Nah, asal muasalnya kok bisa suka sama badminton gitu. Jadi dulu itu kakakku main badminton. Teteh aku di Bandung. Mainnya dia ikut klub atau main? Ikut klub. Ikut klub. Nah, dari situ papa aku lah iseng. Pi ayo katanya lihat teteh main latihan badminton kayak. Nah, dari situlah kayak ngelihat kayak pengen coba-cobain mas awalnya pegang raket, terus sama pelatihnya coba sana ikut-ikut sama anak-anak kecil yang lainnya, itu masih kecil tuh. Padahal asalnya cuman iseng doang, mau lihat-lihat doang, cuman diajakin. Terus akhirnya lama-kelamaan disuruh sama papa. Awalnya itu aku kayak gak mau karena maksudnya lagi seneng main kan, anak kecil kan lebih seneng main. Terus akhirnya sama papa lah disuruh, kamu ayo latihan katanya gitu. Latihan apa? Aku bilang latihan badminton lah, aku nggak mau. Ayo katanya, dipaksa gitu loh mas. Nah abis itu aku mau kayak pokoknya setiap selesai latihan dikasih hadiah, Oh jadi buat ini diiming-imingin, jadi biar senang ikut latihan gitu kan. Dari situ akhirnya lama-kelamaan jadi seneng. Itu dari usia berapa dulu itu? Dulu tuh dari 5 tahun. 5 tahun, Iya, 5 tahun. 5 tahun. Tuh, akhirnya ya udah keterusan sampai akhirnya milih tuh mau sekolah apa badminton. Aku milih sendiri mau badminton aja. Karena udah ngerasa kayak di tengah jalan kan nggak enak ya. Udah di tengah-tengah, masa nggak diterusin, masa malah balik sekolah kayak gitu. Ya udah akhirnya masuk Jarum lah dulu tuh. Kelas 3 SMP. Iya. Terus lanjut sampai terus akhirnya ikut event apa tuh? Ada udah di Jarum lanjut event apa yang pernah diikutin? Nasional, internasional juga. Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya di Kudus 5 tahun sempat masuk ke pelatnas juga, tapi nggak lama. Tuh sekarang Berkat Abadi. Nah pas di Berkat Abadi lebih sering kayak main liga keluar negeri gitu. Jadi berangkat sendiri. Jadi di sana ada klub yang apa buat iniin klubnya dia. Main di sana ya udah. Oh jadi semua dari klub itu sendiri ya berangkatnya ya kan. Jadi kalau dari pelatnas kan dianggaran dari pemerintah untuk event-event di luar, tapi ini berangkat sendiri dari klub sendirinya yang danain ya. Jadi gitu pemirsa ya. Jadi ya cukup ini ya perjalanan. Lumayan ya. Capek. Nah, ini kan Mbak Silvi waktu itu cukup berprestasi juga ya dalam setiap pertandingan yang berlangsung yang diadakan oleh BWF ya. Terus mau tahu sih nih buat teman-teman juga rahasianya agar tetap dalam bertanding itu nggak down lah, maksudnya nggak jatuh mentalnya gitu loh ya kan. Kadang kalau yang itu yang bisa pengaruh biasanya kalau dalam kita main, kayak saya pribadi main gitu kan ya, biasanya kalau kita main di kandang sendiri mah semangatnya gede ya kan, cuman begitu masuk keluar ya kan itu biasanya ada mentalnya drop. Nah itu gimana biar bisa ngejaga biar mentalnya itu di kandang luar atau kandang lawan itu kita masih bisa on fire kalau kita bilang ya. Kalau dari aku sendiri sih kayak ya udah lumayan yang maksimal mungkin, anggap aja itu kayak di kandang sendiri. Karena kalau udah beranggapan itu kayak aduh gue main nih kayak nggak di kandang sendiri malah jelek, kayak berpikirnya kayak gitu malah beneran jadi jelek mainnya. Iya. Jadi kayak harus berpikirnya positif aja sih. Iya gitu. sama kayak dulu juga saya suka main juga begitu kan. Banyak kalau ibarat main sama teman-teman sendiri gitu kan, ya namanya udah sering ketemu gitu kan, main mah enjoy aja, cuman begitu taruh kalau saya kan ibaratnya bukan keluar, jadi sparring lah, sparring ketemu sama yang PB lain lah gitu kan.
karena nggak pernah ketemu pasti mental agak down ya, Agak itu sih. down, ya. Jadi emang Iya. jadi kita harus kayak anggap aja lah Anggap aja, musuh iya. itu kayak teman kita Temen, waktu main di kandang sendiri iya, gitu ya. Gitu. Pokoknya positif aja. Positif pikirannya. aja. Gitu. Nah, ini kan setelah ngomong-ngomong masalah event apa, nah ini di sini saya jadi penasaran nih Mbak, buat teman-teman juga mungkin penasaran ya. Raket nih, ini kita bicara masalah raket yang menjadi andalan waktu bermain di lapangan ya. Mungkin dari dulu atau yang saat ini lah Saat ya. ini, oke. Kalau raket aku dari dulu emang nggak pernah ganti. Jadi dulu itu pertama masuk ke klub Jarum itu sponsornya Play Power kan. Oh, emang udah sponsor sama Play Power. Play Power. Nah, sampai sekarang itu masih cocok sama itu raket karena emang kayak nyobain yang lain tuh masih kayak feelingnya nggak feelingnya dapet. dapet. Ya. Nah. Aku lebih cocok sama Tornado 800. Tornado 800 Iya. nih, itu teman-teman ya. Tuh. Mungkin kenapa banyak teman-teman pada cari Tornado 800 ya, mungkin salah satunya ini kan ya, penyebabnya nih yang bikin viral ya. Jadi di mana-mana tuh toko tuh nggak bagian yang namanya Tornado 800. Tapi emang bener Pak, raket Tornado 800 itu emang apa ya? Kita barang kosong aja banyak orang pada cari, yang masih tetap banyak orang pada cari, ya kan? Dapat cuma sedikit, sebentaran habis, ya kan? Nah itu kalau Mbak Silvi rasain sendiri gitu kan, tuh dari feel raketnya itu seperti apa itu? Kalau dari aku sih pas, karena dari beratnya juga Beratnya, enak. Iya, karena kan kalau aku sendiri senangnya ini sih kayak agak berat gitu. Agak berat. Iya, raketnya kalau misalkan ngampang gitu jadi nggak ada tenaga kalau Tapi buat aku. buat Mbak Silvi sendiri paham nggak kalau raket itu bicara gini? Raket itu yang baik itu kan berat atas kayak gini, ya kan? Berat secara yang dirasakan berat secara keseluruhannya, atau waktu begitu main nih kayaknya di atasnya agak-agak berat nih, kayaknya lebih enak. Nah, itu kalau berasa gak? Aku senangnya yang semuanya sih. Seluruhnya. Iya, seluruh. Kalau sininya kayak jadi kayak hilang aja feelingnya, Mas. Kayak aneh gitu. Kalau yang atasnya berat gitu, tapi maunya yang overall semuanya. Overall semua Oh rata, jadi gitu. kayak macam beratnya itu even balance. Kalau Iya. bicara raket even balance ya, jadi bukan head heavy ya. Gitu. Tuh ya, jadi buat teman-teman dapat juga kan bocoran nih apa raket yang dipakai sama Mbak Silvi Wulandari ya. Cuman ya kalau buat teman-teman nih kayaknya kalau buat stok Tornado 800 emang agak-agak susah gitu kan. Jadi ya mohon maaf aja, mohon bersabar. Kalau yang emang tetap mau menunggu ya di follow atau di subscribe channel Pro Champion Sport ya di TikTok ya, di IG ya, itu nanti kita akan selalu update ada barang terbaru yang ada di Pro Champion Sport. Nah teman-teman juga bisa ya kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung ke Instagramnya, IG-nya ada Instagramnya namanya Silvi Wulandari 13_ sama TikToknya juga sama namanya Silvi Wulandari _13. 13 tuh. Ini ada apa di angka 13? Angka keberuntungan Angka itu. keberuntungan tuh katanya. Oke, yuk kita lanjutin. Nah, itu Pak waktu bermain ya kan, berarti kan raketnya udah cocok pakai Tornado 800. Pasti ada tensionnya dong, tarikannya. Nah, biasa tarikan yang biasa dipakai waktu awal dulu main, sekarang masih sama, tetap. Kalau dulu itu mungkin karena nggak ngerti kali ya. Kalau dulu kayak nggak tahu berapa tuh tarikannya. Kalau sekarang lebih ngerti tarikannya berapa. Kalau sekarang sih lebih ke 30 kalau nggak 29. 30 Karena atau udah 29, udah tahu. yang cocoknya itu tarikan berapa gitu. Ya kalau dulu banyak kasih raket ini pakai main, ya udah main gitu ya. Asal aja main gitu. Tapi bisa gak buat Mbak Silvi sendiri ngerasain nih bedanya tensionnya ini atau tarikannya 30. Umpama nggak ditarikin 30, umpama tarikinnya di 27 atau 26, terasa nggak? Terasa dari bunyi. Terasa dari bunyinya? Iya, dari bunyinya. Kalau umpama kita tarik lagi 31 atau 32? Oh, itu lebih kencang lagi itu kan. Oh, dari bunyinya. Bunyinya. Oh, jadi begitu main
oh kayaknya bunyinya kurang garing nih, berarti Iya, tarikannya bukan 30 tarikannya, gitu ya. Oh. kayak gitu. Jadi ini kalau Mbak Silvi ini pakai indera pendengaran. Iya. Kayak Iya. bener. Jadi ting ting ting. Oh ini tarikannya Baru, sekian iya. gitu kan. Kalau nggak kadang di gini-gini kan Dibunyiin, ya. kayak gitu. Ya, itu mah kayak kerjanya saya tukang senar kalau habis narik ting 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 gitu. Ya oke. Selama pertandingan nih Mbak ya kan dari dulu atau mungkin sampai sekarang lah ya, pasti kan ada nih kejadian-kejadian yang unik nih, Lucu. yang lucu ya kan. Ya boleh yang di event-event di luar atau di sini ada kan? Ada dulu itu sempet jadi aku lawan mana gitu kan, kejadian sekali nih. Itu sama pemain luar? Enggak. Oh, kita pemain juga. sini Oh. Tapi dulu pas masih muda banget, gak tahu umur berapa aku, tapi masih diingat sih sampai sekarang. Jadi aku ketinggalan Poin. poin, dia udah 20. 20. Aku masih 10. Itu masih udah pakai rally point atau masih hitungan yang lama? Udah rally point. Udah. Oh iya iya. Terus aku bisa kesusul gamenya jadi 22-20. Yang kesusul siapa? Dia. Dianya. Dianya. Iya. Aku 10 berarti poin. bisa nyusul. Iya. Iya bisa nyusul. Oh. Itu aku nggak tahu lawannya tegang apa gimana, tapi bisa kesusul akhirnya malah aku yang menang. Bedanya bedanya 10. Beda 10 Iya. poin, kecuali kalau bedanya Bedanya cuma dua, dua. dikit nggak itu Iya. ya, tapi emang Ini bedanya 10. tuh. Tuh Nih, sih, sekali itu. amazing. Itu sekali sih. Sekali. Iya. Pokoknya karena aku kayak diajarin sama orang tua, sama papa terutama, kalau emang belum game, jangan dulu menyerah. Tetap aja harus berjuang, fighting aja berusaha terus, sampai pokoknya udah ada yang menang, entah siapa Iya. dia yang menang atau kita yang menang gitu Iya. kan. Mau itu 20-0 tetap harus fight. Tetap langsung aja diusahakan Iya. terus ya kan. Kalau ibaratnya kalau ini kalau bicara kita main kayak Tarkam. Tarkam ada temen juga dulu ya kan. Kalau main nggak ada isinya, mainnya males-malesan. Males. Nah, begitu main ada isinya ya kan, pinggang patah pun dia usahain. Nah, ini iya. juga sama. Jadi ibaratnya gitu. Sebelum poin game tetap Pokoknya ya tetap harus kerja keras. on fire, semangat tuh. Semangat terus, Iya. Nah, kita lanjut ke mungkin balik lagi ke zaman waktu masih kecil nih, ya kan, masih kecil atau mungkin udah beranjak dewasa, pasti ada dong. Sebagai kita main badminton, umpama kayak saya juga nih dulu waktu kecil nih, ya kan, pengen main badminton pasti ada idola yang jadi buat wah gue pengen kayak dia nih, gitu. Nah kira-kira ada nggak? Kalau dulu aku Cisusi. Oh, Susi Susanti. Iya. Pemain single. Karena kan prestasinya kalau dari dulu sampai sekarang belum ada yang bisa kayak Iya. dia ya, tunggal putri. Makanya aku Tapi udah bisa sampai kesampean belum? belum jauh Belum, banget jauh. ya kan, masih aduh. Dan belum. Tapi apa itu? Apa kayak dulu ya zamannya Cik Susi ya. Itu kan dulu hitungannya masih 15. Masih 15 ya, pindah kan? poin itu kan capek banget. Napas udah Napasnya harus bener-bener bener-bener nggak gila. beda kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang ini ibaratnya kalau kita bermain itu karena sistem rally point ya. Jadi siapa yang langsung Cepet matiin dia dapat poin. Dia, pokoknya begitu dia masuk lapangan dia udah siap duluan, udah panas duluan, udah pasti dia ya. Dia yang menang. Gitu. Jadi itu ya buat teman-teman ya. Jadi kita emang kalau pengen mencapai sesuatu mesti ada satu orang atau menjadi suatu inspirasi Iya, ya. inspirasi Biar harus. kita wah pengen kayak dia nih main gitu kan. Nah jadi buat teman-teman juga bisa nih ya kan, buat teman-teman yang baru belajar, baru mau coba-coba Iya. megang raket ataupun yang baru beli raket kan bingung mau beli raket seperti Iya, apa ya kan. gitu. Tapi kalau udah punya raket kan mesti harus punya ini juga ya kan, kayak tujuannya kayak Iya. wah, seperti ini nih ya kan, harus bisa. Nah kayak ini contohnya Mbak Silvi, tuntutannya atau panutannya adalah Cik Suci Susanti Suci ya. Susanti. Jadi bisa sampai saat sekarang ini nih ya kan. Jadi sempat teman-teman juga bisa banyak tahu tentang profil-profil Mbak Silvi Wulandari. Kalian juga bisa lihat juga di YouTube juga banyak Iya, kayaknya ya. YouTube banyak Yang angkat film. main.
orang sempat viral maksudnya nggak ada di YouTube ya. Ya. Nah sekarang kalau dulu itu main single, double. Main single. Nah kalau sekarang kan udah nggak aktif ya, udah nggak aktif, ibaratnya mainnya cuman atau sekedar buat nyari olahraga aja ya. Nah itu sekarang lebih cenderungnya mainnya tetap di single atau di double? Main double dong. Main double, iya. ya main double. Karena emang kalau main di lapangan kayak bukan event gitu, kayak main single tuh kesannya kayak apa ya? Kayak ini ya. Kalau saya bilang, ini kayaknya sombong nih, padahal temannya banyak pada ngantri, iya kan? Karena banyak gitu, orang yang ngantri gitu kan. Jadi mau nggak mau lah yang dulunya single, sekarang ya udah ngalah lah main double aja biar sama-sama pada main ya. Sama juga jarang ada yang buat sih kalau single. Iya benar. Iya. Kayak saya juga suruh single ya ngap-ngapan. Mendingan main double Jangan ada ya. yang mau. Oh ya, ini Mbak Silvi kan sekarang cukup terkenal nih di media sosial ya kan, di sosmed ya. Nah triknya apa sih? Nah ini juga biar saya dan juga teman-teman juga bisa tahu nih triknya gimana sih biar tetap apa sih namanya? Tetap apa nih? Tetap eksis. Oh, tetap eksis ya gitu loh. Oke. Kalau itu sih Apa mesti saya dirubah warna kayak gini? enggak gitu juga. kan? Kalau itu sih ini apa harus aktif di sosial medianya, kayak sering update gitu-gitu. Terus kayak bikin foto yang apa namanya yang bagus-bagus kayak gitu. Ini kalau kita di sini kan fotonya emang foto-foto produk ya. Ya nggak apa-apa, kalau viral kan bagus juga. Kalau viral kan Nah, bagus. mungkin kalau yang megang yang Mbak Silvi produk kita jadi viral kali ya. Amin. Amin, ya. Amin. Nah sekarang terakhir kayaknya ya, terakhir coba Mbak Silvi bisa beri masukan atau sampai buat teman-teman biar memberikan motivasi lah buat teman-teman atau sahabat semua nih yang nonton channel Pro Champion Sport biar tetap semangat bermain badminton gitu kan. Apa sih motivasinya nih ya biar dia orang ini pada biasanya kadang kalau badminton tuh ada timbul rasa jenuh Ya. iya kan, kayak capek udah main timbulnya malas. Nah itu sih ngatasin itu seperti apa gitu loh. Kalau buat atlet sih, lu kalau emang mau jadi atlet ya, lu mau nggak mau harus terjun sekalian, jangan setengah-setengah. Karena orang yang setengah-setengah itu udah pasti majunya nggak bakalan cepat. Ya, yang punya prestasi aja itu kan maksudnya Bisa turun. Iya bisa turun, nggak Kalau- bisa yang terus-terusan berprestasi. Dari situ harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat. Ya, terus kalau buat ngatasi jenuh kayak gitu-gitu ya anggap aja olahraga itu kan penting buat kesehatan. Anggapnya buat kesehatan. Oh, jadi aja. intinya itu olahraga itu jangan dijadikan suatu beban. Beban, tapi iya. gue mau sehat nih, Iya, gue nggak mau benar. sakit, ya udah olahraga lah Olahraga. gitu kan. Itu aja. Itu aja. Nah mungkin teman-teman ya, sahabat Pro Champion dimanapun kalian berada ya, tadi udah ada saran-saran dari Mbak Silvi ya bagaimana cara mengatasi titik kejenuhan saat bermain olahraga khususnya badminton ya. Mungkin ada juga kan teman-teman di sini yang atlet atau mau ikut klub ya, yang nonton di sini ya. Nah, jadi anggap aja itu supaya kita menjadi sehat ya. Benar. Jangan dianggap sebagai beban hidup karena itu akan menjadi terlalu berat sebenarnya. Iya. Oke, jadi mungkin cukup saya sudahin dulu ya podcast kita hari ini ya. Nah, ini kita ditemani oleh Mbak Silvi Wulandari ya, yang ini udah jauh-jauh bisa datang ke Pro Champion Iya. Sport ya. Nah, jadi buat teman-teman kalau abang ada kritik dan masukan silahkan tulis komentar ya Mbak Silvi di sini Iya. ya. Dan buat teman-teman ya kalau mau pesan-pesan juga tuh yang cemilannya ya. Cemilan boleh Tadi banget. ada ya, Langsung. IG-nya udah IG-nya disebutin. ada. Nah, di TikTok juga ada. TikTok juga ya. ada. Nah, ini pemasarannya lewat mana, Mbak? Apa Instagram kalau- sama Shopee juga ada. Shopee juga ada. Shopee juga ada. Shopee juga ada. Nanti ada linknya ya di bawah sini ya.
Ya, oke. Sebelum kita akhiri, nah, buat teman-teman, kira-kira di kedepannya atau nextnya, kira-kira siapa yang akan kita undang lagi? Silakan tulis komentar di bawah ini ya, di acara prokesnya Pro Champion Sport ya. Oke, Mbak Silvi, saya ucapkan banyak terima kasih sudah makasih mampir juga, di Mas. Pro Champion Sport ya. Kalau emang sambutan di sini kurang baik, tolong dimaafkan ya. Oke, thanks for watching my channel Pro Champion and see you. Bye-bye. Bye.